Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya ingin mengajak para sedulur-sedulur saya untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, ada sebuah kisah ya tentang masuknya segerombolan bangsa jin yang memang dikisahkan di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Ahqaf, yaitu di ayat 29 sampai 31. Yang mana memang ini ini sangat menarik sekali gitu teman-teman. Jadi di Al-Qur'anul Karim ini di surat Al-Ahqaf di ayat 29 sampai 31 ini menceritakan sebuah kisah tentang masuknya segerombolan jin di zaman kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, coba kita bahas, kita akan coba kita kaji tentang ayat ini tersebut. Oke, kita bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin, yang artinya sebagai berikut. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jin, dan ingatlah ketika aku hadapkan padamu segerombolan bangsa jin yastami'unal Qur'an, yang kemudian mereka mendengarkan Al-Qur'an, pembacaan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka menghadiri pembacaan Al-Quran tersebut, berkata mereka, qalu ansitu, coba kita dengarkan. Falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin, dan ketika selesai pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, mereka kemudian balik kepada kaumnya, mengingatkan kaumnya. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqi wa ila thoriqim mustaqim. Mereka memperingatkan kaum mereka, mengingatkan, ya kaum mana, ya kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami mendengarkan sebuah bacaan, sebuah kitab yang diturunkan setelah kitabnya Musa alaihissalam. Yahdi ilal haqi, memberikan petunjuk tentang kebenaran, wa ila thoriqim mustaqim, dan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wal mu'minu bih, ya kaum kami, terimalah gitu kan, terimalah seruan orang yang menyeru tentang Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minu bih, dan kemudian berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min azabin alim, dan beliau Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kalian ya, menghindarkan kalian dari siksa yang pedih. Wa ma la yujib da'iyallahu falaisa lahu bimu'jizin fil ardi wa laisa lahu min dunihi auliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan barang siapa kemudian tidak menerima seruan tentang Allah Subhanahu wa taala, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka hamba tersebut tidak bisa melepaskan diri dari siksa fil ardi, di dunia, walaisa lahu min dunihi auliya ulaika fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya dia pun tidak akan bisa mendapatkan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang seperti itu adalah seorang hamba fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Nah ini teman-teman, ini ayat tersebut dari ayat 29 sampai 31. Ada kisahnya ya teman-teman. Jadi ketika tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia ya, dan kemudian disusul dengan kematian Ali paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, paman beliau Abu Talib.
yang meninggal dunia juga semakin, dimana ketika dua tokoh tersebut meninggal dunia, kaum Quraisy, kaum kafir Mekah itu tambah semena-mena kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hal tersebut kemudian Nabi Muhammad dengan beberapa sahabat, beliau ditemani oleh Zaid bin Haritsah, mencoba untuk mencari perlindungan ke kota Taif. Kemudian beliau dengan Zaid bin Haritsah pergi berangkat ke kota Taif dan memohon perlindungan sambil berdakwah di kota Taif kepada Bani Sakif yang memang berkuasa di kota Taif. Di sana beliau berdakwah tentang Islam, tapi alih-alih ada orang yang mengikutinya, mengikut dakwah Nabi Muhammad, tapi kemudian malah Bani Sakif yang memang berkuasa di sana menghasut ya orang-orang di Taif untuk kemudian menyerang Nabi Muhammad, mengusir Nabi Muhammad dari kota tersebut, sehingga kemudian mereka menyuruh para budak-budak mereka untuk menyerang Nabi Muhammad dan sahabat, yaitu Zaid bin Haritsah, sehingga para budak-budak dari kaum Bani Sakif dan orang-orang Taif kemudian melempari Nabi Muhammad dengan batu. Kemudian Nabi Muhammad melarikan diri ya dari kejaran para budak-budak kaum Bani Sakif dan di kota Taif tersebut. Tapi ternyata nggak cukup, kemudian ketika melarikan diri tetap Nabi Muhammad dikejar-kejar ya, dilempari batu oleh para budak-budak dari kaum Taif tersebut ya, sehingga kaki beliau kemudian sampai terkena batu gitu kan, kepala beliau juga bercucuran darah, sampai kemudian tetap dikejar, sampai kemudian beliau masuk ke kebun anggur dan kebun kurma gitu kan, di kebun kurmanya Saibah ya, kebun kurmanya seorang Quraisy gitu kan, di kota Naklah gitu kan. Nah di situ kemudian, karena memang kalau ketika memasuki sebuah kebun seseorang, berarti seorang tersebut sudah pada zaman itu aturannya mendapatkan perlindungan daripada pemilik kebun. Kemudian Nabi Muhammad bersembunyi dengan Zaid bin Haritsah di kebun kurma dan kebun anggur milik Saibah tersebut ya. Kemudian beliau di situ memanjatkan doa agar diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu pemilik kebun kemudian mendengarkan doa Nabi Muhammad, merasa kemudian terharu. Pemilik kebun tersebut kemudian menyuruh salah seorang hamba sayanya bernama Adas untuk memberikan setalam atau kurma kepada Nabi Muhammad dan sahabat gitu kan. Dan kemudian hamba saya tersebut memberikan setalam kurma kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian bertanya, dari manakah engkau? Nabi Muhammad mengatakan berasal dari Mekah, dan Nabi Muhammad pun menanyakan berasal dari mana gitu kan. Ternyata si Adas ini adalah seseorang hamba saya yang berasal dari kota Niniwe, kotanya Nabi Yunus ya, Yonas ya gitu kan, yang akhirnya kemudian Nabi Muhammad mengenal itu tempat asal daripada Nabi Yunus gitu kan, yang merupakan saudara saya kata Nabi Muhammad, seorang nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adas pun melihat kan ketika beliau Nabi Muhammad tidak makan kurmanya, membaca bismillah, kemudian bertanya tentang itu adalah sebutan ketika tidak makan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan akhirnya pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hamba saya yang bernama Adas ini pun kemudian masuk Islam ya teman-teman. Nah pada waktu di kebun kurma itu di kota Naklah ya, Nabi Muhammad kemudian melakukan sholat subuh ya, ketika itu malam hari menjelang pagi, sholat subuh berjamaah. Imamnya Nabi Muhammad pada waktu membaca bacaan di rakaat sholat gitu kan, Nabi Muhammad membaca surat Ar-Rahman gitu kan. Bertepatan dengan itu di kalangan alam bangsa jin ya, itu bangsa jin pada beberapa waktu, pada waktu itu, seputaran waktu itu, mereka tidak bisa mencari berita-berita dari langit, mencuri dengar tentang berita-berita yang dibawa malaikat dari langit gitu kan.
dan menemui penjagaan yang keras gitu kan, dan panah-panah api yang berupa meteor yang mengejar mereka ketika mereka berusaha untuk mencuri berita di langit yang biasanya diambil oleh para bangsa jin, kemudian disampaikan kepada para walinya di dunia, yaitu para kahin ataupun dukun, yang mana sebenarnya berita itu kebenarannya satu dicampur dengan 1000 kebohongan ya teman-teman. Nah kemudian para petinggi bangsa jin waktu itu di alam jin pun berunding, pasti mereka meyakinkan ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, karena kemudian di saat itu mereka tidak dapat mencuri berita di langit gitu kan, sehingga mereka mengutus para pasukan mereka untuk berkeliling ke seluruh penjuru dunia untuk mencari tahu gitu kan kejadian apa yang terjadi pada saat itu, sampai kemudian kok nggak bisa lagi mereka untuk mencuri berita di langit gitu kan. Nah kemudian para pasukan bangsa jin semua menyebar ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya ada segerombolan, ada yang mengatakan itu 7 orang, ada yang mengatakan juga 9 orang tokoh dari bangsa jin yang kemudian lagi mengarah ke kota Mekah. Mereka sampai di Naklah, mereka mendengarkan, melihat, mereka kemudian menjumpai Nabi Muhammad sedang memimpin sholat subuh secara berjamaah dengan membaca surat Ar-Rahman. Dan kemudian para jin itu mendengarkan bacaan daripada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mereka menyatakan mereka yakin, tentunya ini nih yang bikin saya yakin bersaksi pada bersumpah katanya demi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bacaan ini yang menyebabkan mereka, hal inilah katanya yang menyebabkan mereka kemudian tidak bisa mencuri berita dari langit, sehingga kemudian mereka menyatakan mereka kemudian masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka balik kepada kaumnya, mengingatkan kaumnya dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi dan rasul utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah ini kisahnya ya teman-teman. Jadi ternyata di zamannya Nabi Muhammad SAW ini ada segerombolan bangsa jin yang kemudian juga masuk Islam ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita lihat kan memang banyak mitos yang ada di masyarakat, cerita di masyarakat gitu kan, bahwasanya cerita-cerita tentang bangsa jin, kisah bangsa jin itu yang ada di Al-Quranul Karim. Ini yang di Al-Quranul Karim ini yang cerita tentang kisah masuknya bangsa jin di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada di surat Al-Ahqaf ini dari 29 sampai 31, dan juga di surat Al-Jin ya, surat Al-Jin. Jadi kalau kadang-kadang ada cerita di masyarakat diceritakan kalau kemudian amalan untuk memanggil jin, bertemu dengan jin adalah salah satunya membaca surat Al-Jin. Itu nggak benar ya teman-teman, betul-betul nggak benar, dan ini takutnya nanti malah membuat kita tersesat teman-teman, karena memang surat Al-Jin dan surat Al-Ahqaf ini menceritakan masuknya kisah gitu kan, kisah masuknya bangsa jin masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW di zaman kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bukan kemudian dulu waktu kecil saya juga sering mendengar gitu kan, kalau kepengen ketemu bangsa jin gitu kan amalannya yaitu melakukan sholat tahajud, dan dalam sholat tahajud itu membaca surat Al-Jin selama kurang lebih 40 malam gitu kan. Pastinya setelah dalam kurun 40 malam itu bangsa jin kemudian akan menemui kita gitu kan. Itu dulu banyak bertebaran seperti itu, dan nanti justru kemudian surat-surat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang memang menceritakan tentang keimanan keislaman bangsa jin dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW ini kemudian nanti disalahgunakan gitu kan. Kalau dan ini sering terjadi kan, sering mungkin amalan ini kalau teman-teman nemui surat Al-Jin dan surat Al-Ahqaf ini, dua surat, di dalam dua surat tersebut adalah firman Allah yang menceritakan kisah berimannya, masuk Islamnya dan berimannya bangsa jin pada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah itu teman-teman ya, semoga ini bisa menjadi bermanfaat dan teman-teman juga tidak salah tafsir nanti gitu kan. Kalau ini ada mungkin orang kemudian kesurupan, terkena gangguan gaib ataupun di tempat-tempat yang dianggap angker, nggak masalah,
gitu kalau kita bacakan. Karena kalau kita bacakan itu menurut pengalaman saya sendiri, Al-Quran dibacakan kepada orang-orang yang terkena gangguan medis itu sepertinya kalau bangsa jin yang memang mengganggu manusia itu ya seperti melihat flashback ya, kayak melihat film gitu ya, gitu kan, kisah-kisah itu sepertinya mereka melihat. Dalam artian kalau kita bacakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf dari 29 sampai 31 ataupun surat Al-Jin, tentunya harapan kita bahwasanya nanti jin yang masuk ke dimensinya manusia bisa mengganggu manusia tersebut akan kemudian sadar ketika melihat mereka mendengarkan, melihat tentang kisah masuknya bangsa mereka dan kisahnya berimannya para bangsa jin di zamannya Nabi Muhammad SAW ketika mereka mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tepatnya waktu itu adalah surat Ar-Rahman, teman-teman. Oke, gitu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita. Saya akan selalu mendoakan teman-teman yang menonton video ini agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena segala sesuatu, istri, anak, keturunan, harta kekayaan berupa rumah, sawah ladang, jabatan kedudukan itu fana adanya, akan sirna pada waktunya nanti. Dan yang kekal itu adalah amal kebajikan, amal soleh, amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.